Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Tini, apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik. Oke, bagaimana Ibu? Apakah ada keperluan? Ya betul Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya mau meminta waktu Ibu untuk mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 14 SOA terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Oh ya, oke. Bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Ibu. Kita selama ini diperhadapkan dan biasanya kita mengalami dua kasus itu, yaitu ada kasus yang namanya dilema etika dan ada kasus bujukan moral. Yang ada di dalam pemahaman saya, kalau kasus dilema etika itu artinya benar versus benar. Tetapi kalau kasus bujukan moral itu biasanya benar versus salah. Dan dalam kita mau mengambil keputusan, biasanya dilema etika lebih sulit jika dibandingkan dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral kita tinggal memilih yang benarnya, sedangkan yang salah kita abaikan. Tetapi dilema etika inilah yang menyulitkan kita karena dia benar versus benar. Baik Ibu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya biasanya mengambil keputusan itu didasarkan pada rasa peduli, rasa kasih sayang juga, dan juga biasanya kita menganalisis dampaknya. Apabila dampak yang ditimbulkan itu sangat besar dan negatif, maka itu kita tidak ambil. Tetapi kalau dampak yang ditimbulkan itu kecil, bahkan tidak ada, maka keputusan itu yang kita ambil. Oh, baik ya Ibu, jadi untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu terlebih dahulu menganalisis dampaknya. Lalu yang berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, dari banyak referensi yang kita baca, dari penjelasan-penjelasan yang kita dengar mungkin di media sosial atau dengan bercerita dan sebagainya, biasanya ada beberapa langkah yang digunakan untuk mengambil keputusan, dan biasanya orang melakukan itu secara berurutan sesuai dengan langkah itu. Tetapi untuk saya pribadi, kadang-kadang kita tidak melakukan secara berurutan seperti langkah itu, tetapi disesuaikan dengan kondisi. Biasanya yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mengumpulkan data, mencari data yang menyebabkan terjadinya permasalahan itu. Kemudian kita mengidentifikasikan kasus itu apakah bertentangan atau tidak. Dan yang berikut, kita menganalisis dampak yang terjadi dari kasus itu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dampak yang terjadi itu biasanya positif dan negatif. Dan kadang-kadang dampak negatif itu sangat besar. Kalau dia menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, berarti kita tidak perlu mengambil. Tetapi kalau mengandung risiko yang kecil bahkan tidak ada, disitulah menjadi dasar untuk kita untuk membuat keputusan. Selain dari itu, setelah kita menganalisis data, mengidentifikasi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita meminta warga sekolah, dalam hal ini teman sejawat kita, Bapak Ibu guru, terutama yang senior, terutama yang punya niat baik dan berkompeten dalam
menyelesaikan masalah, kita hadirkan bersama untuk melakukan diskusi sehingga kita boleh mendapatkan solusi-solusi yang baik, yang bijaksana, yang benar, sehingga solusi-solusi itu kita bisa ambil untuk menjadi keputusan kita. Dan pada akhirnya kita sama-sama membuat rencana untuk melaksanakan keputusan yang sudah kita buat. Pertanyaan yang berikutnya Ibu, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya. Hal yang menjadi efektivitas dalam pengambilan keputusan ini, menurut saya yang pertama, kita harus menghadirkan orang-orang yang benar, punya niat baik, dan berkompetensi dalam menyelesaikan keputusan. Kita jangan sampai menghadirkan orang yang salah, sehingga permasalahan yang terjadi itu akan menjadi besar. Hal yang berikut, bagaimana kita mengkomunikasikan peristiwa ini, kasus ini dengan pihak-pihak yang bermasalah, sehingga antara kedua pihak jangan terjadi saling ketersinggungan, tetapi keputusan yang kita ambil bisa membawa kepuasan bagi dua belah pihak. Dan hal yang menjadi pertimbangan juga, kita juga bisa menghadirkan atasan kita kalau permasalahan yang kita hadapi itu boleh dikatakan besar dan rumit, tetapi kalau tidak, biarlah kita menyelesaikan sendiri. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi dari jawaban Ibu bahwa Ibu menyampaikan bahwa untuk mengambil keputusan bukan hanya semata pendapat Ibu sendiri, tetapi Ibu juga berkolaborasi dengan warga sekolah maupun dengan pihak dinas, dan itu tergantung dari persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Nah, pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya yang menjadi tantangan itu kadang-kadang kita mendapati adanya tekanan-tekanan atau intimidasi dari luar. Hal yang lain biasanya orang yang bermasalah dan pihak-pihak yang kita hadirkan itu biasanya ada konflik kepentingan. Itu juga harus kita sadari lebih dulu sehingga mengurangi risikonya. Dan yang berikut, hal yang paling berat kadang-kadang yang terjadi adalah kita dilema untuk mengambil keputusan. Karena tadi kita sudah tahu bahwa benar versus benar, tetapi kita dituntut untuk bijaksana sehingga keputusan yang kita ambil itu sama-sama memuaskan pihak-pihak yang terkait. Ya, betul sekali. Keputusan kita ambil itu tidak boleh berat sebelah, harus sama-sama memuaskan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Baik, tentang jadwal dalam menyelesaikan suatu keputusan sangat tergantung dari besar kecil, rumit dan gampangnya kasus itu. Biasanya kalau kasus kecil atau kasus yang rumit yang biasa-biasa saja, berarti kita bisa langsung menyelesaikan. Tetapi kalau kasus yang besar atau yang rumit, ya pasti kita perlu waktu, pasti perlu membuat jadwal. Karena kita membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data, mencari informasi-informasi. Kita juga membutuhkan waktu untuk menghadirkan pihak-pihak bermasalah. Kemudian kalau kasus itu misalnya membutuhkan pihak di luar sekolah, misalnya masyarakat sekitar atau dari atasan kita, maka kita membutuhkan waktu untuk itu. Nah, di situ baru saya membuatkan jadwal. Baik Ibu. Selama ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya.
Untuk mengambil suatu keputusan, karena keputusan ini berdampak luas terhadap kinerja kita, berdampak luas terhadap kondisi keamanan di sekolah. Oleh karena itu, kita yang punya tugas membuat keputusan, mempunyai tugas mengambil keputusan, paling kurang keadaan suasana batin kita itu harus aman, tentram, damai. Oleh karena itu, faktor pendukung yang paling utama adalah keluarga. Kita datang dari rumah harus dalam suasana keadaan batin yang tenang, aman, dan damai. Sehingga pada saat kita mau menyelesaikan masalah, kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Pihak lain yang dapat mendukung, membantu adalah teman-teman guru di sekolah, rekan sejawat kita. Mungkin juga kalau kasusnya besar, berarti kita butuh bantuan dari pihak di luar sekolah atau pihak atasan kita. Karena pada akhirnya kita harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana sehingga bisa memuaskan kedua belah pihak. Ya, terima kasih Ibu. Walaupun hanya beberapa pertanyaan, tapi ada banyak hal yang bisa saya peroleh saat ini. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Baik Ibu, dari kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh saya, pembelajaran yang saya ambil adalah betapa pentingnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bermasalah dan juga kita yang punya tugas menyelesaikan masalah. Karena keputusan yang kita ambil harus memuaskan kedua belah pihak dan jangan lupa harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpihak kepada murid. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Ibu atas semua jawaban-jawabannya. Dan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Harapan saya Ibu tetap menjadi kepala sekolah yang bijaksana dan arif, sehingga bisa meneruskan atau menebarkan kebaikan Ibu kepada kami sebagai guru-guru maupun kepada warga sekitarnya. Baik, terima kasih juga Ibu Tini. Ini kegiatan hari ini juga menjadi pembelajaran bagi saya dan kedepannya kita sama-sama membangun sekolah kita. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ada perlu Ibu ke sini sekolah saya? Iya betul Ibu, ada perlu. Tapi sebelumnya mungkin saya bisa memperkenalkan diri. Oh iya Ibu, pada siang. Ya, terima kasih Ibu. Nama saya Maria Kartini Uta. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 14 SOA Kabupaten Ngada. Mungkin ada hal yang bisa saya bantu? Betul sekali Ibu, memang tujuan utama saya datang ke sekolah ini adalah meminta waktu Ibu untuk mewawancarai. Apakah Ibu punya waktu? Oh bisa. Kebetulan hari ini saya kosong, tidak ada jadwal observasi, jadi saya bisa untuk mendampingi Ibu untuk Ibu wawancara. Silakan. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Dan Ibu, hal yang mau saya wawancara Ibu ini terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini. Oh iya. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk saya bisa mengidentifikasikan itu, pertama itu pasti saya memilahkan jenis kasusnya lebih dulu Ibu, seperti itu. Saya pilihkan kasus-kasus itu, setelah itu baru saya mengambil suatu keputusan. Oh ya, berarti memilah dulu mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral. Baik Ibu. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau misalnya sama-sama benar,
yang sama-sama benar itu kita sebut dengan dilema etika. Nah, dilema etika, maka kebijakan yang saya ambil untuk itu pasti saya lebih mengutamakan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti mengutamakan yang pertama itu, misalnya saya ambil contoh dalam mengambil suatu keputusan, misalnya ada jadwal observasi, tetapi hari itu guru saya itu ada yang mengalami halangan karena keluarganya ada yang meninggal, keluarga kandung yang meninggal. Maka secara aturan hari itu harus jadwal observasinya dia. Tetapi hari itu dia harus melayani keluarganya karena ada yang berduka. Maka keputusan saya ambil pasti saya mengizinkan itu untuk layani dulu keluarganya. Seperti itu yang sering kita sebut sebagai dilema etika. Semuanya benar, tetapi kita harus bisa memilahkan mana yang skala prioritas yang harus kita layani. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu memilah mana yang merupakan skala prioritas. Ya. Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Dari langkah-langkah yang saya ambil itu biasanya saya melihat apakah keputusan yang saya ambil itu adil, lawan dengan kasihan. Biasanya saya ambil itu menurut saya adil, tapi lawan dengan rasa kasihan. Terus yang berikut, individu lawan kelompok dan pengambilan keputusan. Terus yang berikut, kebenaran lawan kesetiaan. Ya. Yang berikut juga jangka pendek lawan jangka panjang. Ya. Saya harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan macam jangka pendek ke jangka panjang. Saya harus prioritas lebih dulu tuh untuk jangka pendek yang sekarang menuju ke jangka panjang. Sehingga menurut saya ketika saya mengambil keputusan seperti itu, maka pasti apa yang saya harapkan itu dapat tercapai dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya kalau saya salah mengambil keputusan, berarti suatu kegiatan pasti tidak akan bisa berjalan. Seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Pertanyaan yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana cara saya mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Baik. Untuk kasus dilema etika itu, saya harus melihat unsur benarnya itu lawan benar. Misalnya seperti ini, keputusan dalam suatu kasus, misalnya dalam suatu kasus ada bapak ibu guru saya, misalnya mereka tidak datang ke sekolah, alasan anaknya sakit. Ini sering terjadi, anaknya sakit. Sementara di sekolah, ibu ini mempunyai tugas pokok. Tugas pokok dia sebagai pengajar, selain itu ada tugas tambahan sebagai bendahara. Dan hari itu harus ada laporan yang harus dikirim ke kabupaten berkaitan dengan itu. Bagaimana cara saya supaya hal ini dapat terlaksana? Maka ibu dapat terlaksana. Maka saya harus bisa meminta ibu ini supaya file-filenya dia itu disimpan di dalam laptop sekolah, file-file tentang keuangan, sehingga ketika dia tidak masuk bisa dihandle oleh guru lain untuk membantu guru ini untuk melaporkan berkaitan dengan hal keuangan, sehingga tidak vakum kegiatannya di sekolah. Seperti itu, Ibu. Begitu ya Ibu ya? Iya. Lalu selama ini juga pasti dalam kegiatan pengambilan keputusan itu kan pasti ada tantangan. Iya. Nah selama ini hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Baik, ini tantangan yang pertama itu ketika kebenaran lawan dengan peraturan. Itu yang menurut saya itu menjadi dilema untuk saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Ya, pasti Ibu bingung ya menentukan mau memilih kebenaran atau mengikuti peraturan. Ya, betul ya. Selain itu Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini? Baik, tergantung permasalahan yang saya hadapi. Kadang saya menggunakan jadwal untuk penyelesaian kalau kasus itu tidak terlalu urgensi. Kalau kasusnya urgen, maka harus penyelesaiannya harus hari itu. Terus kalau kasusnya bisa tunda berarti pakai penjadwalan. Karena saya harus menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang saya harus ambil, yang saya harus berikan untuk penanganan kasus tersebut. Atau saya juga harus membutuhkan pihak lain untuk mendiskusikan hal tersebut. Selain saya sendiri yang memberikan keputusan, saya juga membutuhkan dukungan dari pihak lain seperti warga komite, pengurus komite. Itu menjadi tempat untuk kami bisa berbagi dan bisa berkolaborasi dalam mengerjakan satu persoalan untuk mencapai satu keputusan yang ideal untuk suatu permasalahan atau kasus seperti itu, Ibu. Berarti tergantung rumit atau tidaknya masalah itu ya, Ibu? Iya, tergantung rumit atau tidaknya masalah itu. Nah, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Baik, ada. Yang pertama ada, pasti ada. Yang pertama itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Biasanya saya itu selain saya berdiskusi dengan para pengurus komite Ibu, saya juga mendekatkan diri saya itu dengan orang-orang biarawati. Di sana itu saya melakukan satu sharing pengalaman dengan mereka. Selain sharing pengalaman dengan mereka, biasanya saya melakukan refleksi. Setelah itu kami sama-sama berdiskusi. Saya tidak biasa ambil keputusan kalau urgensi, berarti saya sendiri yang mengambil keputusan. Tetapi kalau saya merasa bahwa ini butuh kolaborasi dengan orang lain, saya harus minta pendapat juga dari orang lain, maka pasti saya akan mendengar itu dari orang lain. Selain itu saya juga bekerja sama dengan dinas pendidikan, ada pengawas sekolah, ada korwil. Di situ saya mendiskusikan. Hal itu saya mendiskusikan dalam forum kami para kepala sekolah terlebih dahulu, lebih khusus saya dengan pengawas binaan saya lebih dulu. Ketika saya menemukan jalan keluarnya, hal itu bisa saya pakai untuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi kerjasama yang saya lakukan itu bukan hanya dalam kita sejalur ya, misalnya dalam sedinas, tetapi lintas dinas seperti kita juga butuh dengan siraman-siraman rohani. Iya, itu juga kita butuh sehingga memperkuat, memperdalam kita punya pengambilan keputusan itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi Ibu juga mengambil keputusan selain kolaborasi dengan warga sekolah, dinas, Ibu juga memohon petunjuk rohani dari biarawati, para pastor mereka supaya bisa saling membantu, bisa membantu. Mungkin mereka punya trik lebih bagus ketimbang kita yang awam, seperti itu. Ya, betul sekali, itu juga bisa jadi pemahaman tambahan atau nilai tambah untuk kami. Ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Baik, berkaitan dengan itu yang dapat saya petik itu bahwa dalam pengambil keputusan saya harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Sehingga dari nilai-nilai kebajikan itu membuat orang lain itu bahagia ketika kita mengambil keputusan. Sebagai pimpinan saya merasa bahwa pimpinan itu bukan apa-apa. Tetapi saya mencari punya apa-apa kalau semua teman-teman, rekan-rekan saya dalam satu lembaga itu bahagia. Seperti itu. Terima kasih Ibu, memang kepala sekolah yang sangat arif dan bijaksana. Semoga apa yang Ibu lakukan bisa kami lakukan dan terapkan nanti di lembaga kami. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu apabila jawaban saya ada hal yang tidak berkenan.
Tidak ada. Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat pagi. Selamat Ya, pagi.